PMI itu, semacam menghadirkan harapan ya akan, kondisi manufaktur Indonesia yang lebih baik. Tetapi patut diingat apa yang terjadi ataupun juga level yang ada di Indonesia kalau kita bandingkan dengan negara seperti China, Amerika Serikat, ataupun juga negara di wilayah Uni Eropa, kita memang masih belum lebih bagus daripada mereka. Karena angka-angka dari beberapa negara tersebut, angkanya sudah di atas 50. Jadi ini menjadi sinyal kalau angka PMI manufaktur di atas 50, itu sudah menunjukkan angka yang ekspansif. Sementara Indonesia, walaupun angkanya lebih baik, tetapi masih di bawah 50. Tentunya ini bisa menjadi sinyal kalau Indonesia itu masih mengalami aktivitas kontraksi pada sisi manufaktur. Jadi untuk berharap ekonomi kita bisa tumbuh secara agresif pada periode kuartal kedua ataupun kuartal ketiga itu sangat sulit sekali. Jadi kalau kita lihat dari sisi angka PMI manufacturing, tentunya ini juga menjadi indikator kalau misalkan permintaan untuk produksi memang lebih baik lagi. Tetapi aktivitas dari, PSBB yang kelihatannya masih terus berlangsung dan juga pembatasan, aktivitas ekonomi yang terjadi di Indonesia ini masih belum menjadi, sinyal yang cukup kuat buat ekonomi kita mengalami recovery secara cepat pada periode kuartal ketiga pada tahun ini. Jadi kuncinya adalah pembukaan aktivitas kembali secara normal itu patut dilakukan supaya, kita bisa mengalami recovery dengan cepat. Tentunya juga ini harus dilakukan dengan protokol kesehatan juga yang jadi lebih baik lagi, begitu, Pak. Tapi kalau kita lihat dengan tadi ada mengatakan bahwa harus ada pembukaan aktivitas secara normal kembali, kalau kita lihat Pemprov DKI Jakarta ini memperpanjang gitu untuk PSBB transisi sampai dengan di 13 Agustus nanti, dengan, hal tersebut atau fakta tersebut dari Pemprov DKI Jakarta juga dan melihat angka positif corona juga cepat atau secara cepat bertambah setiap harinya. Anda melihat seperti apa sebenarnya? Di tengah-tengah bisa dikatakan ini adalah, kemelut begitu ya, karena pemerintah juga tentunya memperhatikan kesehatan dari masyarakat. Ya, ini jadi semacam trade off ya, trade off atau dilema bagi pemerintah apakah harus memprioritaskan dari sektor ekonomi ataupun juga memprioritaskan dari sisi kemanusiaan. Dan trade off ini tentunya yang membuat, implikasi dari, uncertainty terkait dengan, kemungkinan, prospek ekonomi ke depan menjadi semakin, penuh ketidakpastian dan ini yang membuat kenapa proses pertumbuhan ekonomi kita kelihatannya untuk periode kuartal ketiga masih belum tumbuh secara agresif. Dan jangan lupa juga selain dari penerapan PSBB yang memang masih terus berlangsung, kita juga masih melihat untuk saat ini di beberapa wilayah luar Jawa, khususnya wilayah yang berhubungan dengan aktivitas pariwisata seperti Bali, aktivitas ekonominya juga masih belum normal. Dan kita juga melihat aktivitas yang terkait dengan sisi perhotelan seperti occupancy rate dari perhotelan di Bali juga masih sangat rendah sekali. Jadi ini jadi pertanda kalau misalkan aktivitas ekonomi itu belum ready untuk back to normal. Sementara kalaupun nanti bulan September aktivitas pariwisata sudah dibuka secara luas, ini pun juga belum bisa untuk membuat aktivitas ekonomi bisa seperti periode sebelum ada COVID-19 karena dari beberapa negara pun juga kelihatannya mereka untuk masuk ke sisi investasi, sisi tourism ataupun juga sisi-sisi yang berhubungan dengan perekonomian Indonesia, kelihatannya mereka masih relatif wait and see. Mereka masih akan melihat kondisi dari perkembangan vaksin ataupun juga mereka akan melihat tren yang terjadi pada Indonesia sendiri terkait dengan jumlah kasus positif di COVID-19 ini. Dan memang untuk Indonesia sendiri, walaupun penduduk kita memang saat ini banyak yang mengalami kasus positif coronavirus, tetapi patut diingat kita masih lebih baik setidaknya dari kasus yang terjadi di Brazil, lalu juga kasus Mhm. yang terjadi di India. Jadi memang seharusnya ini memang membuat optimisme kita itu tetap ada pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Dan di sisi yang lain juga angka kematian kalau kita lihat juga di Indonesia pun juga sebenarnya kalau dibandingkan dengan beberapa negara tersebut masih lebih baik begitu, Pak. Dan kita juga melihat Oke. untuk tren yang sama sebenarnya terjadi juga di negara tetangga kita seperti Filipina begitu. Jadi memang optimisme itu masih ada tetapi memang kita tidak bisa mengharapkan optimisme yang sangat tinggi begitu.